Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan saya Samsuri, Presiden KMM Komunitas Masyarakat Mandiri. Nomor WA 0821 2577 1557. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada, baik di Indonesia ataupun di luar Indonesia. Video ini kami buat dari hasil tulisan-tulisan kami yang selama ini kami susun. Karena ada ratusan tulisan, kami tidak punya waktu untuk merubahnya ke file PowerPoint, ya, file presentasi. Jadi kami jadikan file dokumen ini untuk kami sampaikan kepada Anda semua. Dan dengan adanya file bentuk dokumen ini, Anda bisa minta file PDF-nya ke kami jika Anda menginginkannya. Bisa dikirim via WA ataupun email. Tulisan ini terkait serial edukasi BBA, Bahagia Bersama Allah, yaitu berisi tentang 17 karakter Al-Quran yang sangat dahsyat apabila dipraktekkan oleh umat Islam. Ya, salah satunya saat ini tentang cara sholat khusyuk part 2 atau bagian kedua. Sahabat muslim yang dirahmati Allah, telah kami sampaikan di part 1 beberapa poin tentang tips cara sholat khusyuk. Bagi Anda yang sudah menonton part 1, semoga Anda bisa mempraktekkannya. Bagi Anda yang belum nonton part 1, sebaiknya Anda tonton terlebih dahulu part 1-nya, baru Anda lanjut ke video part 2 ini, agar menjadi nyambung pemahaman Anda dengan pembahasan ini. Tentunya part 2 ini untuk melengkapi tentang beberapa hal yang ada dalam rangkaian sholat. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng hitam agar Anda mendapatkan info-info terbaru, video-video terbaru dari kami. Pertama, tentang takbir. Ada dua hal yang dilakukan ketika takbir, yaitu mengangkat kedua tangan dan mengucapkan Allahu Akbar. Mengangkat tangan bermakna menyerah pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana mungkin kalau Anda lihat penjahat yang menyerahkan diri kepada polisi mengangkat tangannya, ya. Maka seperti itulah ketika Anda sholat, menyerahkan diri pasrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takbir dengan ucapan Allahu Akbar, jelas bahwa kita mengakui, Anda harus mengakui kebesaran Allah dengan segala keagungan, kemuliaan dan kedahsyatannya, ya, dengan hati dan pikiran Anda. Anda akan lebih bisa memaknai kalimat takbir ini ketika Anda menyaksikan, memahami betapa luas dan besarnya alam semesta yang Allah ciptakan. Kebesaran Allah dengan kebesaran yang tidak ada bandingannya, tidak ada tandingannya. Maka jangan pernah dianggap sama dengan kebesaran makhluk apapun yang ada di dunia ini. Makhluk sebanyak apapun tidak akan pernah bisa menandingi kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla. Perasaan atau jiwa kita untuk membesarkan Allah dibanding apapun, inilah yang seringkali belum muncul atau belum terpatri di hati kita, di pikiran kita, di hati umat Islam. Kita masih lebih takut kepada manusia, lebih takut kepada atasan atau kepada pejabat dibandingkan kepada Allah Azza wa Jalla. Kita masih lebih mengagungkan manusia daripada mengagungkan Allah. Tidak sesuai antara ucapan dalam sholat dengan praktek keseharian kita. Jadi ketika kita mengucapkan takbir, harus disertai pikiran dan hati atau penjiwaan yang mendalam tentang kebesaran dan keagungan Allah Azza wa Jalla, bukan sekedar ucapan di lisan saja. Ketika kita bisa merasakan ini, seharusnya gemetar hati kita saat mengucapkan Allahu Akbar, bahkan sampai merindingnya tubuh kita bersama dengan ucapan tersebut, ya, sebagaimana sholatnya sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Inilah yang dimaksud di dalam Al-Quran, Quran Surat Al-Anfal ayat 2, yang artinya sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya, dan apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya, dan hanya kepada Allah mereka bertawakal. Maka wajib bagi Anda bisa mempraktikkan ayat ini, ya, jika Anda
ingin disebut atau merasa diri orang beriman, ya, yaitu praktikkan bahwa ketika mendengar nama Allah atau menyebut nama Allah gemetar hati Anda, ya, itulah tandanya. Karena itu dalam mengucapkan takbir ini praktek yang kami lakukan adalah agak memanjangkannya. Allahu Akbar, ya. Itu untuk lebih meresapi dengan hati tentang kebesaran dan keagungan Allah, sehingga sholat itu bisa tenggelam dengan kebesaran dan keagungan Allah, bahkan bisa membuat kita benar-benar merinding ketika kita mengucapkan kalimat takbir itu. Tentu dengan suara yang terdengar oleh telinga kita, ya, sekalipun kita sholat sendirian. Dan dari ucapan takbir yang agak dipanjangkan ini, inilah batas antara kita melupakan urusan dunia untuk fokus dalam menghadap Allah Azza wa Jalla. Karena mungkin banyak umat Islam ketika mengucapkan takbir namun hati dan pikirannya masih ingat dengan urusan atau masalah dunia. Jadi jika awalnya sudah tidak khusyuk, maka selanjutnya kemungkinan besar Anda sulit untuk memaksimalkan khusyuk tersebut. Maka benar-benarlah Anda fokuskan hati dan pikiran Anda ketika mengucapkan takbir ini, memulai sholat, ya, bukan hanya sekedar ucapan di lisan sementara hati dan pikiran Anda melayang-layang masih ingat dengan urusan lain, dengan urusan dunia. Kedua, kalimat dalam doa iftitah. Ya, walaupun bacaan doa iftitah ada beberapa teks pilihan, di sini satu yang kami sebutkan, yang kami sampaikan yang banyak digunakan khususnya oleh umat Islam Indonesia. Kami tidak membahas seluruh makna bacaan, tetapi bagian-bagian tertentu saja yang kami berikan penekanan, agar video ini tidak terlalu panjang. Selebihnya, semoga Anda diberikan kepahaman dengan mempraktekkan hal ini. Dan kami mempraktekkan membacanya ini secara perlahan, ada jeda antara setiap kalimat atau bahkan setiap kata, ya, agar kita dapat menjiwai dengan hati dan pikiran kita. Ya. Kalimat wajjahtu wajhiya lillazi fataras samawati wal ard. Sungguhnya aku hadapkan wajahku kepada zat yang menciptakan langit dan bumi. Kalau kita benar-benar memaknai kalimat ini, maka ini pun akan membuat hati dan bahkan tubuh kita gemetar. Anda menyatakan diri bahwa Anda sedang hadapkan wajah atau diri Anda kepada Sang Pencipta, sekaligus pemilik dan pemelihara langit dan bumi yang teramat luas ini. Sekali lagi, ketika kita mengucapkan kalimat ini, seharusnya kita teringat kembali tentang betapa luasnya langit yang Allah ciptakan. Dan kita merasakan diri kita ini hanyalah makhluk yang teramat kecil dibandingkan bumi, dan apalagi dibandingkan dengan langit, yang saat ini tidak bisa diukur oleh manusia berapa luas langit. Kemudian kalimat innal sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, ibadahku, hidupku, dan matiku hanya untuk Allah, Rabb alam semesta. Ya, ini kalimat yang sangat luar biasa, menyerahkan diri kita, hidup kita hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dalam kalimat tersebut ada kata Rabbul Alamin, ya, Rabb alam semesta. Ya, kita lagi-lagi diingatkan Allah sebagai Rabb alam semesta yang begitu luasnya. Tentu kembali membuat kita merinding hati dan pikiran kita terhadap keagungan dan kebesaran Allah Azza wa Jalla ketika kita mengucapkan kalimat ini. Apabila benar-benar menjiwai dengan hati dan pikiran kita saat membacanya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ditutup doa itu dengan kalimat wa ana minal muslimin. Maknanya dengan benar-benar menyaksikan kebesaran dan keagungan Allah, maka saya benar-benar menjadi orang yang berserah diri, muslim, tunduk patuh kepada Engkau ya Allah. Tidak sekali-sekali aku berani membangkang kepadamu. Aku pasrahkan semua urusanku kepadamu dengan segala kebesaran dan keagunganmu. Ketiga, bacaan surat Al-Fatihah. Sahabat muslim yang dirahmati Allah,
Saya juga tidak bisa membahas ini secara menyeluruh karena betapa dalam makna dari surat Al-Fatihah ini. Ya, yang saya bahas hanya bagian-bagian tertentu saja dan hanya sangat sedikit saja. Dan tentu hanya untuk kita, kami, atau Anda para pemula saja, bukan untuk orang yang sudah ahli. Ya, jadi kalau yang sudah ahli mungkin Anda tidak perlu menyaksikan video ini. Cara membaca, ya, kami praktekkan membaca ayat-ayat Al-Fatihah ini dengan perlahan-lahan. Ada jeda antar ayat, tidak nyambung terus, sehingga hati dan pikiran kita benar-benar bisa mengikuti setiap ayat dengan seksama. Sedangkan kalau disambung terus, menjadikan kita lupa sudah sampai ayat berapa, atau tiba-tiba kok sudah selesai, atau tadi baca apa ya, atau selanjutnya mau baca apa ya. Nah, seperti itu. Ya, contoh kami membacanya seperti ini. Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in Ihdinas siratal mustaqim. Dan seterusnya seperti itu. Ketika membaca ayat teringat sesuatu urusan dunia, maka stop bacaan, jangan dilanjutkan sampai Anda sadar kembali apa yang akan Anda baca. Sehingga dengan ini 100% hati dan pikiran Anda sadar ketika membaca ayat-ayat surat Al-Fatihah tersebut. Ya, jadi dibaca satu ayat perlahan dan dijeda sesaat sebelum melanjutkan ayat berikutnya. Jadi seringkali umat Islam membacanya secara menyambung. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin, yang seperti itu. Ya, sehingga seringkali kita menjadi lupa. Dan apalagi ketika membacanya itu tidak terdengar sampai telinga kita ya. Jadi kalau membaca sampai terdengar ke telinga kita sendiri itu seminimalnya, jadi tidak diam tanpa suara. Bacaan ayat Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji untuk Allah Rabb alam semesta. Lagi-lagi ada kalimat penggabungan pada Allah Azza wa Jalla yang setinggi-tingginya. Seharusnya membuat gemetar hati dan tubuh kita ketika membaca kalimat ini. Maka inilah pentingnya membaca ayat-ayat bukan sekedar di lisan, tetapi dimaknai, dijiwai dengan hati dan pikiran ketika mengucapkannya. Anda harus benar-benar memahami makna setiap kata atau kalimat yang Anda baca, bukan sekedar lewat di lisan saja. Kemudian ayat Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami memohon pertolongan. Untuk tujuan inilah Allah menciptakan kita para makhluk. Ya, hidup kita, gerak-gerik kita hanya untuk tunduk pada Allah dalam setiap aktivitas kita, bukan hanya tunduk patuh ketika sholat saja. Semua hal, baik perbuatan, ucapan, perasaan hati, dan cara berpikir kita harus mengikuti petunjuk dan kemauan Allah Azza wa Jalla. Bukan sekedar ucapan dan perbuatan, tetapi bahkan cara berpikir kita harus sesuai dengan apa yang Allah inginkan. Allah beri petunjuk, bukan apa yang kita inginkan, bukan sembarangan. Cara berpikir pun ada panduannya di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kita menyatakan diri hanya memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla. Tetapi seringkali di luar sholat tidak seperti ucapan kita di dalam sholat. Misal ketika kita menghadapi masalah, ya, yang kita mintai tolong pertama kali adalah orang-orang ataupun makhluk, bukan kepada Allah terlebih dahulu. Dan bahwa dalam kehidupan manusia akan menemui banyak ujian, cobaan, permasalahan. Maka dalam sholat 5 waktu ini seharusnya kita sadari kita sedang meminta pertolongan Allah untuk menjalani hidup kita ini dengan berbagai permasalahan yang kita hadapi.
Maka ini sejalan dengan makna ayat Quran surat Al-Baqarah ayat 153, wasta'inu bis-sabri was-shalah, memohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat. Karena di dalam sholat memang kita diwajibkan membaca ayat ini dalam surat Al-Fatihah. Maka dalam hal ini kami dengar ya anjuran dari salah satu ulama kita bahwa ketika atau di ujung setelah membaca ayat ini, sebaiknya memohon sesuatu kepada Allah sesuai hajat Anda masing-masing walaupun membacanya hanya di dalam hati. Ya, jadi sebelum melanjutkan ke ayat ihdinas siratal mustaqim, ya berdoa di dalam hati Anda apa yang Anda butuhkan, perlukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, baru setelah itu ya lanjut kemudian ayat ihdinas siratal mustaqim, tunjukilah kami ke jalan yang lurus. Ya, benar-benar Anda jiwai kalimat ini, doa ini, ya. Jadi dalam hal ini, dalam penjelasan salah satu ulama kita bahwa ini termasuk meminta jalan keluar dari permasalahan yang kita sedang hadapi agar penyelesaian masalah itu sesuai jalan Allah, jalan lurus, atau kita diberikan kesabaran di dalam menghadapi permasalahan tersebut. Ya, jadi karena ini memohon pada Allah, tentunya Anda harus menjiwai apa yang sedang Anda baca ya dengan hati dan pikiran Anda secara serius, fokus, bukan sekedar ucapan di lisan saja. Ya, jalan yang lurus yaitu jalan dan cara hidupnya para nabi, para siddiqin, para syuhada dan para sholihin. Jadi dua ayat ini ya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in dan ihdinas siratal mustaqim adalah inti dari perintah Allah dalam Quran surat Al-Baqarah 153 tadi ya, wasta'inu bis-sabri was-shalah, mohonlah pertolongan kepada Allah dengan sabar dan sholat ya, karena di dalam sholat itu kita membacakan doa kepada Allah ya, doa untuk memohon pertolongan kepada Allah Azza wa Jalla ya. Tetapi jangan lupa sabar dulu baru sholat. Kenapa demikian? Karena ada makna penting tentang sabar yang harus Anda pahami terlebih dahulu. Baru Anda bisa sholat dengan tenang, khusyuk, dan insya Allah sholatnya menjadi terima karena Anda bersabar. Ya, ketika Anda tidak bersabar, Anda seolah-olah menolak takdir Allah. Kalau menolak takdir Allah, maka tentu sholat Anda tidak ada gunanya. Ya, jadi tentang sabar ini kami ulas di video yang lain. Simak selalu video-video kami. Mohon maaf teman-teman, untuk penjelasan part 2 kami cukupkan sampai di sini agar durasi video ini tidak terlalu panjang. Penjelasan selanjutnya simak video kami di part 3. Selalu cek dan ikuti channel kami untuk mengetahui video-video terbaru dari kami. Jangan lupa like and subscribe channel YouTube ini. Klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng hitam. Kurang lebihnya kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat, semoga mencerahkan. Sebaiknya Anda praktekkan, bukan sekedar didengar, dibaca saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.